Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kami dari Kafawari Center kembali hadir untuk membersamai kepada kaum muslimin dimanapun berada untuk bisa mengikuti kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Kafawari Center, yaitu konsultasi waris umum dan gratis setiap awal pekannya, setiap awal bulan di pekan pertama. Alhamdulillah, pada bulan Oktober ini kita langsung buka di tanggal 3 ini ya, di bulan Oktober awal bulan. Lalu pas salam salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi perkenalkan bagi yang baru hadir ya, kami di sini nah, lembaga training Kafah Center, lembaga kajian khusus mempelajari ilmu faraid, di mana kami berdomisili di Kota Medan. Jadi Bapak Ibu tadi ada yang dari Sulawesi Sultra ya, Sulawesi Utara, dan mungkin Mamuju dan Kebumen lainnya itu ya di sana mungkin udah lebih malam. Tapi kalau kami di Kota Medan, Sumatera Utara itu agak lama malamnya ya. Jadi sholat isanya itu juga lama. Jadi makanya kita mulainya juga agak telat. Namun alhamdulillah Bapak Ibu tidak mengurangi semangatnya untuk belajar atau mengikuti konsultasi malam hari ini. Alhamdulillah. Dan kami di sini, saya Rahmat Junaidi sebagai founder dari Kafawari Center bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Saya seorang trainer, saya juga di sini eh, ingin membuka untuk membantu siapa saja yang mau belajar ilmu waris bersama Ustadz Muhammad Yusron Ramli. Kami menggunakan suatu metode yang biasa dibawakan dalam dunia training. Kalau saya tuh biasanya seperti NLP ya, hipnosis dan intinya bagaimana penguatan di pikiran. Nah, kami sebut dengan nama teknik mind mapping. Nah, itu yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Kalau memang ada keinginan mau belajar, maka ada namanya teknik mind mapping. Nah, di sini kami sebagai training center menyelenggarakan rutin baik itu secara konsultasi ini seperti malam hari ini adalah setiap bulannya insya Allah di pekan pertama atau di awal-awal bulan. Kemudian nanti ada ngopi ya, ngopi itu ngopi waris ya, ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, ini juga kami berikan secara gratis, cuma-cuma ya Bapak Ibu bisa nanti mengikuti obrolan apa yang kita sering dapatkan di masyarakat. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja ternyata Bapak Ibu juga punya pertanyaan yang sama, tapi ya mungkin nggak tahu ya sebelumnya. Nah, kemudian ada juga webinar, seminar, dan yang paling penting adalah adanya program kelas mentoring. Nah, kelas mentoring ini itu untuk membantu Bapak Ibu yang mau belajar ilmu faraid atau ilmu waris. Dan ini programnya melalui rekaman video yang diberikan setiap harinya selama 15 hari. Kemudian ada juga nanti training waris, di mana untuk training ini berbeda dari mentoring tadi. Kalau mentoring kita mendapatkan rekaman video, tapi kelebihannya bisa mendapatkan latihan setiap harinya dari Ustadz dan akan membantu mengkoreksi hasil jawaban dari latihan Bapak Ibu. Nah, nanti ada juga Zoom-nya untuk memperkuat ilmu waris dalam perhitungannya. Nah, kemudian ada training waris. Nah, kalau training waris ini 5 kali pertemuan. Disinilah kami yang sangat banyak diminati oleh masyarakat umat Muslim karena bisa bertemu secara sama Ustadz langsung dan itu secara online tapi serasa offline karena nanti Ustadz akan memberikan ya materinya itu langsung di papan tulis ketika di layar Bapak Ibu terlihat Ustadz di layar papan tulis langsung menerangkan seperti di kelas. Nah itu. Oke itu saja informasi sementara dan selanjutnya saya perkenalkan Ustadz Muhammad Yusra Ramli Alhamdulillah sudah hadir bersama kita sekarang ini dan Ustadz ini ya Bapak Ibu sudah banyak sekali membantu masyarakat untuk penyelesaian kasus waris ya mulai dari ya karyawan, pegawai, nah dan juga
ada salah satu yang paling penting itu luar biasa dalam ilmu waris itu ada 300 penerima warisnya. Bayangkan itu ada harta yang belum dibagikan, tapi sudah segitu lamanya sampai 300 orang penerima warisnya. Nah, ini luar biasa. Alhamdulillah Ustadz telah berhasil menyelesaikannya. Dan ini adalah, ya mungkin kok bisa banyak. Ya, ternyata yang meminta bantuan itu adalah salah satu kesultanan yang ada di Nusantara. Ya, jadi Sultan ada harta yang belum dibagikan begitu lamanya. Nah, Alhamdulillah, Ustadz Muhammad Isra Ramli ini ya seorang trainer ilmu waris yang menggunakan metode Bagan dan pewaris sanad mutasil kitab ilmu faraid Matan Rahabiyah. Dan dia sekarang bersama Kafa Waris Center membuat suatu terobosan dengan teknik mind mapping dan adanya Bagan waris yang kita berikan membuat Bapak Ibu yang mau belajar itu bisa hafal tanpa menghafal, insya Allah ya. Ini yang sudah dirasakan oleh peserta. Nah, barangkali itu saja perkenalan dari kami. Berikutnya di sini Alhamdulillah sudah ada Ustadz bersama kita dan untuk ini langsung kita sapa dulu Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, sudah hadir Waalaikumsalam jelas warahmatullahi Bapak Ibu ya. wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, Suaranya jelas ya? Ya, Alhamdulillah ya. jelas. Tadi kita masih perkenalan dan Alhamdulillah jauh-jauh juga nih Ustadz. Tadi sudah ada yang menyampaikan Oh dari gitu. ada yang dari Sultra ya memuji dan untuk itu langsung saja Bapak Ibu ya kita buka untuk pertemuan kita pada malam hari ini untuk mendapatkan keberkahan lebih banyak kita sama-sama bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Nauzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini kita konsultasi waris langsung ya. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya, diskusi, ada masalah atau kasus warisnya silahkan. Nah untuk ini kami persilahkan Bapak Ibu boleh raise hand agar tahu nih siapa urutannya. Atau boleh langsung open mic karena masih bisa saya perhatikan sepertinya nanti kelihatan, nanti disebutkan dipanggil. Nah silakan Bapak Ibu perkenalkan nama dan dari kota mana. Nah, kemudian baru sebutkan apa masalah atau apa yang mau ditanyakan. Nah, itu saja, simple. Nah, untuk itu kita di sini langsung saja ya, kami berikan kesempatan siapa yang terlebih dahulu untuk yang bertanya. Silahkan. Di sini Alhamdulillah ya sudah ada sekitar 13 orangnya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya siapa dulu nih? Ini kesempatan kita open mic langsung, nanti kita panggil. Ya, udah Bapak Ibu, kami persilahkan langsung saja atau boleh resen. Oke, ini Pak Afandi. Wah, ini dari Medan ya. Oke, untuk ini langsung saja silakan open mic. Sebutkan nama, tadi udah kata Medan, dari mana ya, di Medan boleh. Dan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya Avandi dari Kota Waalaikumsalam. Medan. Ya. Saya menanyakan Ustaz, kalau harta yang sebelum orang tua kita menghibahkan ke kita, apakah nanti setelah dia meninggal itu dihitung harta waris juga atau tidak ya Ustaz? Dihibahkan ke salah satu anak itu ya, Iya, sebelum sebelum dia meninggal. sebelum dia meninggal ya. Iya, Oke, Nah, nanti langsung. sudah setelah dia meninggal, apakah itu dihitung jadi harta warisan juga atau tidak ya Ustaz? sudah dihibahkan dan sudah diterima ya, sudah terjadi Sudah, serah terima ya. Iya, dan iya. sudah Oke, oke. disetujuin sama saudara yang lain. Oh iya, Oke, oke. ini Baik. bicaranya hibah nih ya, dan sudah diterima. Nah, ini untuk ini langsung saja Ustaz ya. Jadi kita Bapak Ibu satu pertanyaan langsung satu kita jawab ya, biar clear. Oke Ustaz, tafadhol. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung saja bahas kasus yang pertama ya dari Pak Afandi. Jadi kalau ada harta yang sudah dihibahkan oleh orang tua ketika masih hidup kepada salah satu anak dan sudah diterima, bagaimana ini? Apakah ini nanti dihitung sebagai bagian daripada harta yang diwariskan atau tidak ya? Eh, untuk membahas ini, pertama kita pahami dulu tentang hibah orang tua kepada anak ya. Jadi hibah orang tua kepada anak itu hukumnya
boleh ya. Jadi diperbolehkan, hukumnya mubah dan itu sah menurut hukum Islam. Nah, tetapi ada ketentuan-ketentuannya ya. Jadi dalilnya itu adalah kita merujuk kepada dalilnya, salah satunya apa yang disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram, yaitu tentang kisah Nu'man bin Bashir ya. Jadi seorang sahabat namanya Nu'man bin Bashir punya orang tua namanya Bashir ya, orang tua namanya Bashir. Nah, Bashir ini suatu ketika menghibahkan harta itu kepada Nu'man. Padahal Bashir ini punya anak yang lain ya, lebih dari satu orang selain daripada Nu'man. Tapi hibahnya ini hanya kepada Nu'man saja. Nah, akhirnya kemudian ibunya ya, ibunya Nu'man, istrinya Bashir itu kemudian menyatakan bahwa beliau belum menerima hibah ini ya, pemberian ini sampai kemudian ini coba kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Rasulullah lalu kemudian menceritakan tentang hibah yang sudah diberikan oleh Bashir kepada Nu'man. Lalu kemudian Rasulullah itu bertanya kepada Bashir, ya, apakah setiap anak itu diberikan harta yang sama selain kepada Nu'man ini? Ya. Lalu kemudian Bashir menjawab bahwa tidak ya Rasulullah. Jadi ini hanya diberikan kepada Nu'man saja. Nah, di dalam kitab Bulughul Maram itu disebutkan bahwa Rasulullah kemudian farji ya, lalu kemudian mengembalikan ya, membatalkan pemberian ini, lalu kemudian menasehati Bashir ya. Jadi bukankah engkau ingin mendapatkan kasih sayang yang sama dari setiap anakmu? Maka kalau memberikan hibah, memberikan hadiah, maka semua anak itu diberikan ya. Jadi diberikan hibah juga. Jadi bukan cuma ke satu anak saja. Nah, dari sini itu kemudian ulama menurunkan hukum ya. Jadi menarik hukum bahwa hibah kepada orang tua kepada anak itu hukumnya boleh dan itu tidak terikat dengan hukum waris ya, tetapi dia hukum hibah ya. Nah, hukumnya adalah bahwa seluruh anak itu mendapatkan bagian. Nah, cuman nanti apakah harus sama ataukah mengikuti porsi waris? Nah, di sini memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa harus sama bagi rata dan ada juga yang berpendapat mengikuti bagian porsi waris laki-laki banding perempuan 2:1. Nah, tetapi secara umum anak-anak itu mendapatkan bagian yang kurang lebih sama. Nah, gitu ya. Jadi mendapatkan bagian yang kurang lebih sama. Nah, sekarang bagaimana kalau hibahnya itu hanya diberikan kepada salah satu anak, lalu kemudian orang tua meninggal, lalu anak yang lain belum mendapatkan hibah ya. Nah, kita merujuk kepada salah satu buku waris ya yang ditulis oleh Ustadz Hendra Hudaya dalam fikih waris, itu di situ di bagian akhir dijelaskan bahwa kalau terjadi kasus seperti ini maka harta yang sudah dihibahkan itu nanti ikut dihitung ya. Jadi ikut dihitung menjadi ikut dihitung bersama harta yang belum dibagi ya. Jadi ikut dihitung bersama harta yang belum dibagi lalu kemudian kita buat perhitungan pembagian warisnya di atas kertas. Nah, tinggallah nanti dilihat anak yang sudah mendapatkan hibah tadi itu tinggal berapa kekurangannya, berarti tinggal ditambahkan berapa harta yang belum didapatkan. Nah, tinggal kemudian yang anak yang lain baru kemudian diberikan harta sesuai dengan porsi warisnya. Nah, begitu hukum tentang pemberian hibah dari orang tua kepada anak, lalu kemudian dia wafat, lalu kemudian ada anak yang lain yang belum mendapatkannya. Itu di atas kertas begitu ya hukum fikihnya. Nah, nanti kalau kemudian setelah dibagikan, lalu kemudian saudara yang lain menyetujui itu dianggap tidak usah dihitung, nah itu lain lagi ya. Nah, kita ini membahas tentang hukum asalnya dulu.
Nah, hukum asalnya begitu. Beda nanti kalau misalnya di antara saudara itu membuat akad yang disebut dengan akad sulhu. Jadi akad sulhu itu akad berdamai setelah mengetahui porsi warisnya. Nah, itu lain lagi ya. Nanti tapi itu biasanya terjadi setelah mengetahui porsi warisnya. Nah, begitu Pak Afandi. Oke, semoga terjawab. Kalau masih ada yang bertanyakan boleh silakan. Saya mau Pak Ustadz Yusron, Oke, saya Bu Reni. semoga udah Pak Fandi Boleh, dan boleh. Reni. Sekarang boleh lanjut Bu Reni ya, silakan. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Ustadz, sudah lama saya Waalaikumsalam ini warahmatullahi wabarakatuh. mengikutinya. Sehat. Ya. Alhamdulillah, saya nih baru saja Pak Ustadz mengalami musibah. Suami saya wafat, eh, Oh, dua, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. iya, Ya. 12 hari yang lalu. Kemudian Oh, beliau 2 minggu itu yang lalu ya. eh, beliau itu meninggalkan saya sebagai istri, kemudian masih ada Ya. ibu kandung, Ibu, ibu ibu kandung kandung suami ya. masih Iya. betul, Iya. dan putri lima. Nah, Putra kemudian nggak ada, Bu ya. tidak ada putra, Oh, putri jadi semua semua. Iya, putri. iya. Iya. Iya, iya. Lalu Ah, beliau itu punya sebidang tanah yang mm, sedang proses sertifikatan. Katanya mau dijual. Sementara rumah, mobil gitu itu sudah dihibahkan Pak Ustadz ya. Jadi ke? tinggal sebidang tanah. Nah, tanah itu berarti menjadi harta waris ya Pak Ustadz. Iya, iya betul. Iya. Ya. Lalu bagaimana pembagiannya? Karena ada istri, ada ibu, ada putri, tapi tidak ada Iya. putra. Sementara dari beliau Mm, punya adik kandung banyak, adik seayah ya, tapi tidak adik seayah dan adik ibunya banyak banget, Pak Ustadz. mm. Ada adik seayah, ada adik seibu. Nah, kira-kira pembagian warisnya seperti apa, Pak Aduh, Ustadz? anak-anak perempuan tadi berapa orang, Bu? 5. Dari itu 5 orang dari ya. dua. Iya. Dah, itu 5 putri dari 2 ibu. Oh, istrinya 2 ya. Iya, dulu ya dulu, tapi Oh, anak ini tapi yang satu dua, masih hidup, Bu, dua-duanya atau sudah? yang satu sudah lama tidak ada. Maksudnya Oh, sudah gitu. Oh, iya, ya. berpisah, ya sudah Iya, ya. berpisah. Oh, ini total ya. Ah. Iya, Kemudian Mait punya saudara saudara kandung dulu, Bu. Saudara kandungnya berapa orang? saudara artinya seibu ya, Se Sebentar ya, saudara kandung ya. Nah, saudara kandung itu jadi Mait punya ibu kandungnya masih hidup ya. masih, ya Nah, kemudian ini bapak kandungnya, sudah tidak ada. Jadi ya sudah tidak. Nah, saudara yang lahir dari bapak dan ibu yang sama, dari ini, bapak dan ibu yang sama. Berapa orang? Satu, satu, Oh, 1 orang aja ya. Satu orang yang laki-laki yang apa perempuan? perempuan. Oh, saudara kandung perempuan cuma 1 orang ya. Iya, tapi banyak yang dari seayah dan seibu, Pak Ustadz. So, ayah dan ibu maksudnya gimana nih? Jadi gini, Ayah beliau bapaknya itu dulu punya istri kedua ya? punya istri, ya punya istri. Ya, ini istri kedua ya, istri Punya kedua, istri, istri nggak tahu kedua. kedua atau keberapa. Ya, ya. Tapi Nah, istri banyak kedua ini anaknya, banyak ada di anaknya, sini Pak ya. Ustadz. Oh, gitu ya. Banyak anaknya. Nah, ya ini mungkin karena ini sudah ada, ini nanti akan mendapatkan asobah sehingga ini nanti akan terhalang. Jadi Oh, yang lahir dari bapak dan ibu yang sama dengan mayit ya, bapak dan iya, ibu yang sama dengan mayit itu cuma 1 orang ya. iya betul. Tinggal 1 orang perempuan ya. Iya, Oh, gitu ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sudah selesai ya. Karena di sini nanti saudara sebapak itu nanti karena ini sudah nanti ya, jadi gini baginya ya. Jadi iya. ibu ini dapat, ibu kan ini sudah ikut training ya. Pernah, iya saya Pernah sering ya. dulu Pak Ustadz. Ya, masih ingat Bu, ibunya dapat berapa? 1/6 berapa gitu ya Pak Oh, Ustadz? 1/6 ya, betul. 1/6 Iya, ya. Istri dapat 1/8. 1/8 ya. Iya, Kemudian anak perempuan 5 orang dapat 2/3 bukan? 2/3 betul ya, dapat 2/3. Nah, ini Oh kan iya, masih ada sisa nggak ya? Oh, yang ini dapat asobah ma'al ghairi ya. sisa Asobah ya Pak ma'al Ustadz. ghairi. Iya, asobah ma'al ghairi. Nah, tapi ini kita lihat dulu ya, apakah masih ada sisa atau tidak. Karena ini Iya, 2/3, 1/6, 1/8 ya. iya. Jadi istri, ibu, anak perempuan, Putri, iya. dan Saudara saudara sekandung. kandung perempuan ya. Saudara kandung Iya, perempuan 1 orang ya. iya. Nah, istri 1/8, ibu 1/6, Hmm.
Ini Anak 23. 23, ini sisa ya, asoba mal goiri. Nah ini KPK-nya berapa nih? 24 ya? KPK 24. Begitu saya lupa. Udah lupa lagi Pak Ustadz, Ya, udah lama banget. nah sekarang saatnya Ibu praktek nih di Iya, diri betul. sendiri ya. 24 bagi 8 ini kan 3 ya. 3, 24 bagi 6, 4 ya. 4, 24 bagi 3, 8. 8, 8 kali 2 ini 16. 16. Nah, berarti saudaranya dapat 1 ini. Nah, 20, 23 ini kan 1 ya. Di satu bagian ya. Iya, jadi ini dapat 3 per 24, ini 4 per 24, ini 6 per 24. Nah, ini jadi dapat 1/24. Nah, Itu gitu Bu ya. 16 per 24 atau 6 per 24 Pak Ustadz? Yang mana? Oh, 16. ini 16. 16. 16. Ah, Iya, 16 ya, 16 per 24. iya gitu ya. 24 bagi 3, 8 kan? 8 kali 2, 16. Iya, Ah, ya betul. betul. Nah, gitu Bu. Hmm. Jadi Jadi nanti tinggal kali X. ya, Jadi udah ya gitu ya. kali X. Iya, betul. Ya, gini Pak, aja. Cuma memang sebelumnya ya dikeluarkan aja biaya-biaya kan, biaya pengurusan jenazah, iya. melunasi hutang-hutangnya, Nah, melaksanakan iya. wasiatnya dan seterusnya. Iya. Nah, ada yang menarik nih Pak Ustadz. Mohon Gimana maaf tuh? ini. Ada Iya, apa namanya dulu itu ketika berumah tangga itu iya. istilahnya dulu beliau apa namanya dapat pesangon ceritanya. Pesangonnya itu Ah, ah, cukup besar walaupun pesangon itu sebetulnya saya hanya dikasih dalam arti ini pegang yang lebih besar misalnya ada X iya, rupiah. iya, Mungkin saya hampir 5/6 X gitu sementara beliau cuma 1/6. iya, 5/6 X ini itu ternyata beliau ingin apa ingin berusaha ya ingin membuat iya. usaha lalu Usaha, iya dipinjam wirausaha. ya lalu Ah, dipinjam begitu dipinjam ternyata ditipu bangkrut ceritanya tapi beliau ah, kemudian ah. bekerja sebagai dosen nah kira-kira Iya, itu tuh beliau itu tidak apa namanya istilahnya tidak bisa membayar karena bangkrut tapi tidak ada apa ucapan akad nanti misalnya dikata itu nggak ada. Nah kira-kira sekarang beliau masih meninggalkan harta yang dalam arti sebidang tanah itu cukup cukup luas. Itu itu utang itu akadnya harus dibayar nggak Pak Ustadz? ini utang maksudnya yang berutang siapa, Bu? Yang beri utang itu Ta- suami. Jadi suami saya Berutang itu ke dulu orang lain ya. bukan. Betul. Jadi, jadi beliau itu mau bikin usaha perusahaan properti. Mm-mm, Lalu mm-mm. uangnya itu nggak cukup. Lalu beliau bilang ke saya, Ibu pinjam dulu ya uangnya Iya, untuk tambah iya, modal gitu. iya. Begitu Mm, begitu berusaha udah berjalan. Ternyata itu malah merugi karena ternyata mm-mm. beliau itu ditipu gitu. Akhirnya Iya, bangkrutlah si usaha itu. Ya, beliau berusaha lagi, tapi yang jelas akad itu apakah harus dibayar kepada saya sebagai istrinya iya, yang dulu itu iya. pegang pegang uang apa namanya pesangon yang sebetulnya itu Mm-mm. untuk anak-anak dan bekal hidup saya dengan anak-anak ya gitu Pak Iya, Ustadz. iya, Apakah itu harus iya. dibayar nggak akadnya? Ya, waktu itu kan minjem dari Ibu ya. Iya, Ya, dan itu di luar uang pesangon tadi, Bu ya. uang pesangon Pak Ustadz. Jadi gini, uang pesangon itu Pesangonnya siapa katakan nih? Pesangonnya Ibu atau pesangonnya oh suami nih? pesangonnya suami. Jadi suami itu pensiun, Pak Ustadz. Pensiun Ah, dini ah, lah. ah. Pensiun dini. Iya. Lalu pesangonnya itu istilahnya sebagian besar saya dan anak-anak buat Mm, anak-anak sebetulnya. Dan saya buat hidup yang sebagiannya oleh dia. Kemudian beliau bikin mm, usaha. Nah usahanya itu beli kemudian, boleh nggak saya pinjam dulu itu nanti untuk tambahan mm. modal gitu. Terus kata saya, jangan ini tuh. Tapi nanti saya kembalikan katanya nanti kalau udah usaha ini udah berjalan ini prospeknya bagus rupanya ternyata bangkrut lah istilahnya. Lalu ya Ya, beliau ya. berusaha yang lain. Nah Ya, jadi kira-kira gini, ya. Mhm. Abad itu kan itu sudah dihibahkan ya, sudah dihibahkan Iya, kepada anak dan istrinya, lalu ya, kemudian harta yang dihibahkan itu dipinjem ya, seperti itu. iya, Jadi eh, harta hibah itu ya, jadi harta hibah itu ketika dihibahkan, lalu kemudian sudah terjadi serah terima, maka pindahlah kepemilikannya ya.
Jadi kalau akad hibah itu kalau kita belajar fikih Syafi'i ya di kitab Al-Mu'tamad fil Fikih Syafi'i itu sifat akadnya ada dua ya. Jadi ada yang disebut mulzim dan ada ghairu mulzim. Nah, apa itu mulzim? Mulzim itu artinya bahwa ketika itu sudah berlangsung maka tetaplah hukumnya. Jadi artinya sudah pindah ke pemilikannya. Nah, itu Iya. kapan? Kalau hibah itu sudah diserahkan barangnya dan yang menerima sudah ambil barangnya. Maka ini sudah namanya akadnya mulzim. Nah, disitulah Iya. kemudian berlaku hadis al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Ya, jadi Hmm. Nabi bersabda, siapa yang sudah menghibahkan suatu barang lalu kemudian dia ambil lagi ya, maka itu seperti kal kalbi yaudu fi qai'ihi. Jadi seperti seorang bukan maaf ya seperti seekor anjing yang kemudian menjilat kembali muntahnya. Nah, gitu ya. Astagfirullah. Nah, itu dalam hadisnya begitu ya. Jadi Iya. kalau barang itu sudah kita hibahkan dan orang yang menerima hibah itu sudah mengambilnya, gitu ya. Nah, Iya. beda nanti hukumnya kalau kita itu menghibahkan sesuatu tetapi baru diniatkan atau baru Mm-mm. diucapkan, tetapi orang yang mau kita berikan hibah itu belum menerimanya, belum Mm. menerimanya, jadi dia belum ambil gitu. Maka Iya. pada kondisi ini namanya masih ghairu mulzim, jadi belum Mm. belum pindah ke Belum pemilikan. belum sah gitu Nah, ya. eh, bukan saya, tapi belum pindah ke pemilikan. Nah, Oh ya. orang yang masih berniat seperti itu atau baru ngomong seperti itu, dia juga masih berhak untuk kemudian membatalkan rencana hibahnya. Iya. Nah, di dalam kitab Al-Mu'tamad itu di situ disebutkan ada dua dalil ya, ada dua dalil. Dalil yang pertama itu adalah afalnya Rasul ya. Jadi afalnya Rasul itu bahwa Rasul itu pernah menghadiahkan untuk Raja Najasyi. Ya. Di situ kalau saya tidak salah ada parfum, ada macam-macam hadiah. Mm. Lalu kemudian ketika Rasul sudah menghadiahkan, lalu dikabarkan kepada Nabi bahwa Raja Najasyi ini sudah wafat. Raja Najasyi ini sudah wafat. Lalu Mm. kemudian oleh Nabi, parfum itu tidak dikirimkan kepada ahli warisnya Raja Najasyi, tetapi malah dibagi-bagikan. Ya, termasuk istrinya Nabi juga mendapatkan harta yang rencana dihadiahkan tersebut. Oh. Yang pertama, yang kedua itu adalah kisah Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar itu di kitab itu diceritakan pernah menghadiahkan sesuatu barang kepada putrinya. Nah, tetapi barang itu disebutkan posisinya jauh ya, posisinya jauh di tengah hutan ya. Posisinya jauh. Lalu kemudian ketika menjelang wafatnya lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar memanggil putrinya ya. Ya panggil putrinya lalu mengatakan bahwa sesungguhnya aku ini dulu sudah pernah menghadiahkan harta kepadamu. Nah, tetapi sekarang ini sudah menjelang kematianku. Nah, nanti harta itu jadikanlah sebagai harta waris. Nah, seperti itu. Nah, jadi ketika harta itu eh, diniatkan untuk dihadiahkan, tetapi yang menerima belum mengambilnya, belum menerimanya, atau kalau Iya. misalnya berupa tanah, dia belum ambil surat tanahnya, belum balik nama dan seterusnya. Kalau tanah mungkin belum dipagari atau belum diolah Iya. dan seterusnya, yang menunjukkan sudah mengambil haknya, maka itu akadnya masih goiru mulzim. Nah, kalau Mm. seperti ini dan orang yang berniat itu wafat, maka nanti itu akan menjadi harta waris. Ya, Iya. 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 apakah nanti akan diserahkan kepada orang yang mana itu nanti keputusannya diserahkan kepada ahli warisnya. Mm. Nah, begitu dalam hukum fikih. Nah, Iya. dalam kasus ibu ini, kalau saya analisis ya, Iya. bahwa almarhum dulu itu sudah menyerahkannya kepada ibu, Iya. menghibahkannya ya, Iya. harta tersebut dan ibu juga sudah menerima. Menerima. Iya. Nah, kalau seperti itu berarti sudah pindahlah kepemilikannya ke ibu. Lalu Iya. kemudian si suami meminjam ya, maka Iya. statusnya adalah Pinjam. utang. Statusnya adalah Mm. utang. Nah, kalau orang yang berhutang itu kemudian wafat, maka harta yang ditinggalkannya itu dilunasi dulu ya, hutang yang tadi itu.
sebelum dibagi sebagai harta waris. Hmm. Kecuali orang yang dipinjami itu mengikhlaskan. Gitu ya. Tapi Iya, kembali ke saya ibu lagi tuh. Ya, Alhamdulillah ya. ya Allah. Berarti saya ini apa logika saya udah cocok nih sama Pak Ustadz. Jadi Ya, buat saya sampaikan ke ahli waris. Berarti ke putri-putrinya saya sampaikan. Tapi ya, kemudian saya bilang gini, supaya harta itu tidak menjadi harta waris semua, tolong hmm, alokasikan saja hutang itu. Nanti ya saya, memang iya. Ya, iya, saya mau memberikan eh, sebagian harta yang dibayarkan kepada saya itu sebagai apa ya, sedekah jariah atas nama suami, boleh nggak Pak Ustadz? Jadi boleh, misalnya, boleh, iya, misalnya boleh. misalnya X rupiah, maka Iya. misalnya 1/2 atau 1/3 saya ingin sedekah jariah atau wakaf atas nama suami saya gitu Pak Ustadz. Iya, iya. Bisa ya? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Jadi itu udah istilahnya potong dulu karena ada harta Ya, yang potong memang hutang dulu, Bu. Ya, betul. potong hutang Ya, dulu betul. semuanya ya. Baik, Ya, betul. Alhamdulillah. Berarti saya masih nempel nih ilmu ilmu Pak Ustadz tuh masih nempel. Cuma ya, cuman saya itu masih penasaran kata Pak. Ada berpendapat kalau tidak punya anak laki-laki maka Iya, harta itu bisa keluar dari ke keluarga. saudara. Iya, ke Iya, ke saudara. saudara. Apa betul Pak Ustadz? Ya, ya ini tadi ke saudara, Bu. Ini kan sisanya kan ke Cuma saudara. satu ya? Iya, sisanya aja Oh, yang ke saudara, Bu, bukan semuanya. Kan oh ini iya. sisanya satu ya. Sisanya Iya, satu ya ke iya. saudara ini sisanya. Oh, Gitu. kirain ke saudara yang laki anak dari seayah itu kan banyak, banyak Pak Ya, Ustadz. ya di sini nanti dapat asoba kalau laki-laki juga kan dapat asoba juga sisa. Nah, cuman dalam ilmu Hmm, waris, kalau asoba itu kan cuma boleh diambil satu. Kalau iya, saudara kandung sudah mengambil asoba, maka saudara sebapa ini terhalang dari mendapatkan asoba. baik. Karena kan asoba hanya boleh untuk satu saja. Oh, Namanya baik, baik. sisa kan, sisa hanya dibagikan Fungsi, untuk nah, satu. iya, baik. Iya, Tapi kalau yang saudara seibu bagaimana Pak Ustadz? Saudara seibu. saudara saudara seibu terhalang kalau ada anak. Oh, baik, baik, baik. Saudara seibu itu Alhamdulillah. maksudnya dari ibu ini ada lagi saudaranya yang lain ya, lain bapak. Iya, betul. Ya, betul Jadi ya. Ya. terhalang semuanya ya, karena ada Terhalang kan anak. dengan anak. Ya, ya betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Ustadz. Jadi ilmu Pak Ya, Ustadz sama. ini langsung sama saya aplikasi. Terima kasih, Iya, ya. Barakallah, Ya, Jazakallah, khairan sama-sama, Bu. kasiron. Ya, Amin ya. Mudah-mudahan lancar, Bu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rahmat. Wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah sudah clear, jelas semuanya. Ya. Nah, Iya. selanjutnya kita buka kesempatan kepada penanya berikutnya. Silakan, boleh langsung open mic. Yang pertama tadi udah selesai ya, Pak Pak siapa? Fandi udah ya tadi ya? Pak Fandi udah ya? Tidak ada chat lagi, nggak ada. Sepertinya udah ya. Iya Pak Ustadz, sudah paham saya Pak Ustadz. Oke. Sudah ya? Jadi Oke, baik. tetap lagi ya Pak Ustadz ya, yang Iya. tadi sudah dibahas, bahkan itu dibagi lagi jadi harta waris ya Pak Ustadz. Ya dihitung, ikut dihitung, Pak. Tapi tidak perlu Itu diambil ya. Jadi itu tetap dia di situ. Nanti digabungkan dengan harta waris yang lain, berarti dia mungkin perlu ditambah lagi dengan apa yang kalau misalnya masih banyak lagi harta lain yang belum dibagi gitu. ya kalau masih banyak yang lain, nanti dia masih Iya, kurang dari bagi dia Pak Ustadz ya. ditambahkan. Iya, Kalau harta lain juga sedikit, kalau harta yang sama dia lebih banyak nilainya, berarti sebagian yang dikembalikan ke saudara yang lain Pak Ustadz gitu ya. ya konsepnya begitu ya. Konsep awalnya begitu. Meskipun nanti saudara juga boleh mengikhlaskan ya. Jadi kita hitung dulu secara teoritis di atas kertas. Nah, nanti kemudian setelah itu boleh bermusyawarah untuk namanya akad sulhu ya. Jadi berdamai Hmm. dengan apa yang sudah. Bisa dengan cara diganti secara nilai atau mungkin kalau tanah ya sebagian kaplingnya dikasih ke saudaranya gitu ya. Nah, nanti di lapangan bisa Itu dibicarakan lebih ya gitu Ustadz. ya. Iya, iya. Kalau sudah ada kesepakatan yang dasar tadi yang Bapak Ustadz
Pak Ustadz bilang ke saya itu bisa batal ya Pak Ustadz, tergantung Kena kesepakatannya. kesepakatan maksudnya gimana nih? Dengan saudara yang lain gitu ya? Maksud saya kan, eh, misalnya gini, yang harta yang sudah dikasihkan dihibahkan ke saudara si A tadi, Iya. jadi Ah, kan nilainya itu misalnya lebih. Jadi kalau misalnya itu dihitung semuanya, harta yang sama mm. dia itu nilainya lebih dari bagian dia. Oh Tapi gitu, saudara iya. yang lain mengikhlaskan, ya udah itu untuk kamu semua gitu, untuk kamu semua. Itu udah bisa gitu ya, Pak Hukumnya Ustadz? boleh, boleh ya. Jadi saudara itu tahu dulu Boleh. hak hak dasarnya berapa, hak asalnya menurut teori Faraidnya berapa, lalu kemudian dia mengikhlaskan istilahnya itu ke kelebihannya. Nah itu hukumnya boleh. Nah sebaiknya Iya, memang Pak Ustadz. ketika melakukan kesepakatan seperti ini dibuat tertulis, Pak. Jadi apa namanya dibuat dulu secara tertulis berapa hukum teoritisnya menurut perhitungan Faraid, lalu Hmm. kemudian berapa menurut kenyataannya. Lalu kemudian berapa selisihnya itu saudara yang lain menghibahkan kepada yang mendapatkan hibah tadi. Iya, tadi. Nah, sebaiknya sih Hmm. buat di atas kertas hitam putih lalu kemudian ya tanda tangan pakai materai dan seterusnya untuk mencegah Iya, Pak Ustadz. istilahnya ini konflik di bawah gitu ya seperti itu. Ya, bentar si penerusnya yang lain. Pak Ustadz ini Ya, oke bincangan Pak. konflik. Ya, Oke, Pak oke. Ustadz, makasih. Ya, sama-sama Assalamualaikum. Pak Afan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Silakan Ya, Pak Rahmat. sudah Ya, terjawab ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah jelas semuanya. Nah, Bapak Ibu di sini ada Bapak atau apa ya, Pak Tenri ya. Di sini ada Ibu itu. Bu Tenri. Di Ya. sini ada permasalahan, tapi ini panjang gitu. Ah, ah. Eh, apakah boleh bisa konsul langsung Boleh ke Ustaz konsultasi lewat privat WhatsApp boleh ya. call atau chat boleh tentunya. Nah ini namanya kita konsultasi secara privat. Memang tentu ada hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan di sini, apalagi kalau panjang ya. Nah maka kami ya membuka kesempatan untuk konsultasi secara privat. Nanti untuk lebih lengkapnya silahkan nanti menghubungi saya. Nanti saya kirimkan di sini nomor handphonenya. Nanti Bapak Ibu Tenri bisa eh, langsung chat saya aja untuk lebih lanjutnya. Nah, nanti insya Allah kita akan bantu. Nah, kita di sini ada memang kalau private itu khusus. Nah, jadi ada akar profesional. Dan di sini kita sudah mencoba membantu beberapa orang. Ya, ada yang kita bantu tuh yang sampai kepada nanti penyelesaian di atas kertas juga bisa kita bantu ya kalau memang membutuhkannya. Jadi dan kalau private ini juga bisa kalau seandainya Bapak Ibu kesulitan walaupun jauh kita bisa selain melalui chat ya video call kita juga ada Zoom dan juga bisa menjumpakan dengan ahli waris yang lain. Tapi itu nanti untuk lebih lengkapnya kita akan japrian. Itu aja mungkin ya untuk eh, Bu Tenri ya. Oke, berikutnya kita buka. Oke, ini menghubungi saya Rahmat ini. Oke, saya ketikkan dulu ya. WA 0853 5551 7722. Nah, ini. Oke, silahkan Bu Tenri langsung ya di chat boleh. Nah, berikutnya kami persilakan kepada yang mau bertanya, silakan langsung open mic. Apalagi berikutnya. Nah, ini kesempatan untuk bertanya. Sebelum ada Ustadz, tadi mau Ibu Nur Hayati. Oh, Bu Nur Hayati Ya, dari. silakan. Silakan. Ya, oke. Dengar Ibu tadi dapat pesangon. Oh iya. Tadi ketika Bapak itu dapat pesangon, saya Ya. tadi masih belum gabung, setengah perjalanan baru dengar. Ketika Bapak tadi dapat pesangon, apakah seluruhnya uang itu disuruh dikasih ke ibu? Artinya bisa saja suami itu, nah ini untukmu, karena masih bersama suami istri, maksudnya ini untukmu, untuk belanja kita, untuk keperluan kita, anak-anak gitu. Sehingga ada kemungkinan itu masih uang bersama dengan suami. Apa bukan seperti itu? Masih uang pesangon itu adalah hak suami dan istri. Tapi namanya kita suami istri ya, istrilah yang pegang uang itu gitu. Nggak ada seperti itu, Ustaz. Masih ada hak suami karena itu hasil usaha suami, hasil pesangonnya suami.
walaupun diserahkan kepada istri, itu masih ada hak suami. Sehingga ketika tadi terjadi gagal dan berutang kepada ibu itu, tidak seluruhnya hutang kepada ibu itu, masih ada lagi hutang pada dirinya sendiri gitu, nggak sepenuhnya kepada ibu itu. Gimana Pak Ustadz? Ya, ya. Jadi tadi dari penjelasan Ibu Ibu Reni. Bu Reni ya. Tadi kan dari penjelasannya itu apa namanya ada sebagian dana itu dipegang oleh suami dan ada yang dihibahkan ya. Tadi kan penjelasannya dari Bu Reni tadi dihibahkan gitu ya Bu ya. Jadi ini Sebagian dihibahkan. besar, ya. Ya, Bahkan sudah didepositokan, pokoknya sudah diamankan, Pak Ustadz. Oh gitu ya. Panjang lebar lagi, saya pikir tadi begitu dapat diserahkan sama istri, nah ini untukmu. Katanya untukmu, tapi kan masih uang bersama. Tapi ketika udah di deposito, udah dibagi ke yang lain juga, udah jelas, nggak Udah jadi jelas hibah. ya. Iya. Iya. Iya, Jadi sudah sebagian jelas. besar. Ya. Gitu. Jelas ya, Bu? Iya. Saya saking senang di suami, ini Bu uang untukmu gitu. Artinya uang Iya. untukmu itu kita gitu. Rupanya sudah dibagi-bagi, udah nggak Iya. perlu Iya. Sudah dibagi. Jadi ada buat dia sendiri, dia pegang sendiri. Ada juga buat saya dan anak-anak. Silahkan dipegang gitu. Cuman memang Itu lebih besar. Porsinya memang lebih besar gitu. anak-anak ya Bu. Namanya hak ibu mutlak ya. Maaf ya Bu. Iya, nggak apa-apa. Ini kan kasus kehidupan ya. Buat kita mah ilmu aja lah, buat bikin ilmu. Iya, nambah wawasan sesama. Iya. Oke. Terima kasih Bu Nurhayati, Bu Reni ya. Bu Teri tadi. Lanjut, masih kita buka kesempatan. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu kita. Oke, Bapak Ibu ada? Kalau belum ada, sambil menunggu yang bertanya, ya seperti biasa, saya akan berbagi dulu kepada kita semua yang hadir, di mana kami di Recovery Center ini ya tadi seperti Bu Nur Hayati, sebenarnya Bu Reni ini memang orang-orang lama ya, sudah lama banget kita mungkin Iya, di tahun betul. 2023 ya kali. Iya, 2023. betul. Aduh. Nah, tapi kalau Bu Nur Hayati update terus ya Bu ya, kemarin ikut lagi gitu ya, riset untuk ikut trainingnya itu boleh. Jadi memang perlu Nanti belajar mengulang kaji gitu ya. Iya. Ya. Tapi saya coba praktekkan, kok cocok gitu. Saya seneng Alhamdulillah, banget berarti dapat ilmunya Bu ya. dapat ilmunya. Hanya yang penasaran ada sekelompok maksudnya ada pendapat bahwa kalau tidak punya anak laki-laki itu mesti keluar gitu, hartanya tuh keluar. Padahal masih punya ibu ya. Kalau ibu ya masih Tetap ada. ada. Maksudnya Memang ada keluar itu keluar. kemana? Ya. Ke saudara-saudaranya katanya. Apa iya? Nah Ya. itu yang saya ragu Pak Ustadz. Ya, tadi udah dijawab sama Ustadz. Sudah Jadi terjawab tetap tadi ada. Bu ya. Ya. Iya, Yang Tetap keluar ada. itu satu bagian dari 24 ke saudara. Yang Iya, keluar itu iya. asobahnya ya. Betul. Asobah. Asobah. Memang Ya, enak baik. kalau sudah belajar gini jadi tahu ya. Oke, Iya, Bapak Ibu, nih betul. sambil menunggu yang lain, izin saya akan coba berbagi sharing untuk informasi bahwa belajar waris ini penting dan ini ada pesan dari orang tua kita yang pernah ikut training ya. Masya Allah, ini beliau usianya 80 tahun, Bapak Ibu. Ini bagi yang sudah pernah ikut training mungkin udah biasa, udah tahu ini ya. Gak apa-apa kita mengulang karena banyak juga yang baru di sini. Mari kita dengarkan, semoga ini jadi wawasan untuk kita. Nah, nanti setelah ini ada info-info yang mungkin bagi yang sudah pernah ikut training boleh dapat info ini juga insya Allah bermanfaat. Kita dengarkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini saya sangat senang dan sangat gembira mendapat ilmu yang sukar untuk dipelajari dan sukar pula untuk dipahami. Alhamdulillah pada hari ini ya terasa kekurangan ilmu itu. Betullah apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat.
Jadi ibu udah mau 80, karena itulah ingin menuntut ilmu yang belum pernah ibu alami yang secara mendetail. Alhamdulillah ustadznya pun sabar, ya, dengan rasa senyum walaupun salah. Kemudian apa yang ibu rasakan hari ini, rasanya kepingin muda kembali menghadapi ilmu ini. Ya, di dalam mendengar ilmu tadi rasa menangis, rasa ya kok terlambat lah mendapatkan ilmu ini. Itulah, jadi penuh keheranan aja. Makanya tanya jawabnya pun rasanya mau ditanya malu, nggak ditanya kepingin, mau nanya gitu loh. Kenapa malu? Ya kenapa terlambat kali ilmu yang gini dituntut. Makanya pada Ananda semuanya, tuntutlah ilmu ini karena sangat besar manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita, terutama generasi penerus kita. Banyak yang kita lakukan kekurangan dan kelemahan, mungkin juga kesalahan. Maka marilah, ya ibu sarankan kepada yang mendengar dan yang belum mendengar, rasanya terasalah kita kelemahan dan kekurangan ya dalam ilmu ini. Yang terakhir, ibu harapkan kepada Ananda yang masih berumur muda, apakah 20, apakah masih 50, ya sangat besar untuk meninggalkan ya generasi yang muda-muda, sehingga tak terjadilah para ini bersalah membaginya. Ya mudah-mudahan kita selamatlah dengan membagikan harta ini di dunia dan di akhirat untuk kita pertanggungjawabkan. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulin an ra'yatihi. Setiap kamu pemimpin yaitu menuntut ilmu untuk anak dan generasi selanjutnya. Inilah yang dapat ibu berikan. Mudah-mudahan kita yang mendengar pada hari ini jangan sampai di sini aja. Teruslah tuntut ilmu itu. Apa yang dikatakan Rasul, tuntutlah ilmu sampai ayunan dan liang lahat. Siapkan anakmu dengan ilmu. Ilmulah yang akan membahagiakanmu. Jangan kurangkan anak dengan kekayaan. Kekayaanlah yang akan menghancurkan anak-anak. Jadi saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, inilah pentingnya yang luar biasa. Pesan penting nih yang kita masih muda ya, 20 tahun, 50 tahun. Jadi Bapak Ibu, nah kami di sini mencoba berbagi kepada Bapak Ibu ya, pada malam hari ini ada informasi-informasi di mana kami dari Kafawari Center menyediakan beberapa program. Nah, tapi ini informasi dulu kalau Bapak Ibu yang bergabung ini belum masuk grup WAG-nya, nanti saya kirimkan juga di chat ya. Kalau di sini mungkin tidak terlihat. Nah, ini informasi untuk konsultasi. Kita ada konsultasi private juga tadi yang seperti disampaikan, insya Allah bisa langsung japri. Nah, inilah alasan kami untuk berbagi, mau kita itu jangan sampailah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti fakta di lapangan banyak terjadi pertikaian ya dipicu oleh masalah warisan. Nah, tentu ini tidak ingin kita terjadi pada keluarga kita ataupun sekitar kita. Makanya kita semoga bisa ikut belajar dan bisa membantu kalau ada di sekitar kita, di lingkungan sekitar, di masyarakat ya. Bagaimana kasus waris itu bisa kita bantu secara penyelesaian sesuai syariat Islam. Nah, kami ada program mentoring waris. Nah, ada juga program training waris. Namun, untuk kali ini kami berbagi untuk program mentoring.
Di mana program mentoring ini, Bapak Ibu, ini kami coba keluarkan untuk membantu bagi siapa saja yang ketika waktu belajarnya mungkin merasa kesulitan kalau harus online seperti pada malam hari ini, ya, lebih kurang 1,5 jam kita open di Zoom, sehingga membuat waktunya harus fix dan tidak bisa terkadang kan ada lembur malam karena kita acaranya malam. Nah, maka kita buatlah mentoring waris dengan cara kita berbagi atau membagikan video rekaman per materi. Setiap hari diberikan satu video rekaman di mana materi itu Bapak Ibu akan dapatkan dari Ustadz langsung dan nanti setelah itu akan ada latihan. Nah, kita akan berikan latihan langsung yang bisa Bapak Ibu kirimkan nanti dalam grup WhatsApp. Nah, jadi akan ada grup WhatsApp di mana Bapak Ibu bisa nanti memberikan laporan latihannya dan juga bisa digunakan untuk bertanya karena di sana ada Ustadz langsung dan bisa juga untuk diskusi. Jadi inilah informasinya. 15 hari insya Allah Bapak Ibu bisa jago hitung waris dan ini sudah dirasakan oleh banyak orang juga. Nah, belajar dengan teknik mind mapping sama seperti training waris dan kita juga insya Allah menggunakan teknik mind mapping ini membuat Bapak Ibu tidak perlu menghafal, jadi bisa ingat seluruh ahli waris dan bagiannya tanpa perlu menghafal, insya Allah. Dan ini selama 15 hari itu akan ada latihan setiap harinya. Jadi ada prakteknya juga, Bapak Ibu akan rasakan ya ketika selama setiap hari itu bisa mendapatkan materi dan juga soal latihan. Jadi jawabannya kalau memang perlu jawaban seperti ketika perhitungan, maka kami berikan jawabannya juga di hari yang sama. Jadi kalau materi itu setiap pagi, jawabannya diberikan pada malam harinya. Nah, kenapa kami berikan ini? Karena untuk membantu tadi yang kesulitan waktunya, maka bisa belajar fleksibel dengan adanya mentoring ini. Karena ketika pagi hari sudah diberikan materi, Bapak Ibu bisa belajarnya mulai dari pagi, ya. Dari pagi jam 6 insya Allah kita sudah ada sebar kasihkan materi. Bapak Ibu yang ada waktu langsung belajar. Kalau tidak ada waktu boleh siangnya jam 10 atau jam 12 atau mungkin jam 3 atau nggak sempat mungkin sore atau saking sibuknya malam hari pulang kerja bisa. Jadi bisa belajarnya waktunya fleksibel bisa kapan saja. Bahkan kalau mungkin nggak sempat bisa aja besok baru dibuka videonya ya. Yang penting jangan sampai nggak ditonton. Nah, satu lagi selain waktunya lebih fleksibel, kami juga untuk membantu banyak juga yang ingin belajar. Ketika kita berikan training, kalau training itu kan khusus, biayanya memang lebih tinggi ya dari namanya training. Mungkin kalau kita lihat training itu rata-rata di luar sana jutaan. Nah, kita harganya juga terjangkau, tapi masih tinggi ya. Tapi sebenarnya masih terjangkau, namun ketika ada teman-teman kita yang tidak bisa, mereka masih merasa keberatan, makanya kami keluarkanlah yang lebih ringan, insya Allah sangat terjangkau, yaitu dengan biaya ya normalnya 250.000 itu early bird-nya hanya 125.000. Jadi sangat terjangkau dan ini selama 15 hari. Mungkin kebayang ya, cuman berapalah seharinya kalau kita hitung itu per harinya. Ya. Nah, insya Allah ini bisa dipelajari oleh siapa saja. Umum, pelajar, mahasiswa, bisa. Nah, jadi ini informasi Bapak Ibu yang mau belajar boleh daftar dari sekarang. Itu insya Allah per tanggal 1 sudah langsung aktif ya, langsung bisa ikut belajar. Nah, itu saja mungkin informasi tambahan yang kami berikan. Kalau untuk yang training mungkin insya Allah di event berikutnya kita berikan. Nah, sekarang pertanyaannya berapa sih? Bagaimana sih kalau mau daftar? Nah, tadi kami infokan daftar itu ada kami kasih kesempatan 2 kali kesempatan untuk harga khusus ya. Harga khusus Bapak Ibu itu hanya 125.000 jika Bapak Ibu daftar sekarang ya. Jadi lebih bagus lebih cepat ya supaya nggak naik. Nah itu mungkin informasinya. Kemudian kalau mau daftar sekarang juga boleh juga kalau mungkin kesulitan daftar melalui link web ini karena ada juga ya. Waduh Ustadz kayak kalau buka-buka web lagi atau buka-buka untuk pendaftaran saya bingung. Langsung aja transfer boleh. Jadi Bapak Ibu boleh langsung transfer silahkan ini di foto atau di screenshot atau nanti saya kirimkan di chat, nanti Bapak Ibu kirim ke rekening BSI atas nama Rahmat Junaidi, atas nama saya itu di 7108550648 ini. Nah, itulah mungkin informasi untuk mentoring waris. Jika masih ada pertanyaan boleh hubungi atau call saya WA di nomor 085355517722. Dan informasi terakhir,
insya Allah kami ada program. Nah, ini program yang kami berikan kepada Bapak Ibu. Jika memang ada waktu, nah ikutlah di event kita berikutnya ada ngopi waris ya. Ngopi waris ini ngobrol online perihal ilmu waris. Nah, ini adalah kasus-kasus yang kami angkat, banyaknya pertanyaan di masyarakat, Bapak Ibu. Nah, masyarakat umum ternyata banyak yang bingung masih tentang penyelesaian waris, tapi ketika diajak belajar kadang bingung atau nggak tahu mau kemana. Makanya Bapak Ibu boleh bantu di Kafah Waris Center bisa ya, kita bisa belajar. Nah, tapi kalau belum pun mau ikut belajar, maka bisa ikut di konsultasi waris seperti malam hari ini atau ngopi waris seperti ini di insya Allah di hari Selasa tanggal 7 Oktober. Silahkan ikut. Barangkali itu aja informasi tambahan sambil kita lihat lagi apakah sudah ada pertanyaan. Hmm. Kita sambil nunggu yang bertanya nih, karena waktu kita masih ada 15 menit lagi. Oke, silakan kami open ya, kita buka kembali pertanyaan. Apakah sudah ada yang mau bertanya lagi? Nanti sambil saya coba infokan dalam chat Zoom yang tadi. Silakan Bapak Ibu, langsung open mic boleh. Kalau raise hand mungkin. Nah, bagi Bapak Ibu yang alumni ya sudah ikut training nanti seperti kasus waris tadi boleh bantu Ustadz untuk menyampaikan nilai atau yang didapatkan. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang jauh-jauh ini silakan. Dari Mamuncul, dari Sultra tadi ada, dari Kebumen tadi ada yang bertanyakan. Langsung aja open mic bagi yang mau bertanya Bapak Ibu ya, kita kasih kesempatan. Belum ada ya. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada nih? Kita menunggu karena kalau memang tidak ada, maka berarti kita malam hari ini memang khusus untuk konsultasi. Nah, mungkin dari kami informasi tadi itu Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu silahkan nanti bisa ikuti kalau mau belajar program warisnya ada, mentoring waris di tanggal 1 mulainya. Nah, untuk training waris insya Allah kami akan informasikan di hari Selasa depan ada jadwalnya kapan ya. Insya Allah itu di bulan November juga, tapi pastinya nanti akan kami infokan. Oke, karena belum ada barangkali sebelum kita tutup dari Ustadz Yusran ada yang mau disampaikan barangkali untuk menguatkan kita di ilmu waris ini. Tafadhol Ustadz. Ya, oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi eh, ilmu waris ini adalah ilmu yang diwasiatkan oleh Nabi untuk kita pelajari ya. Jadi kita tahu bahwa setiap kita itu kan pasti akan wafat dan harta yang ditinggalkan sedikit banyaknya itu wajib untuk dibagi sesuai dengan hukum faraid. Nah, oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk memahami ilmu ini. Setelah kita paham, kita ajarkan kepada anak-anak. Nah, lebih penting lagi kita bangun kesadaran ya bahwa harta itu kan titipan dari Allah. Nah, ketika seorang orang tua wafat, maka hendaknya anak yang ditinggalkan itu mengetahui bagaimana menangani harta yang ditinggalkannya tersebut. Ya, termasuk mengurus apa kewajiban-kewajiban yang belum selesai. Ya, mungkin ada utang, ada wasiat, ada harta yang sudah diwakafkan dan seterusnya. Ya, itu wajib untuk kemudian ditunaikan amanahnya. Dan itu semua bisa ditunaikan dengan baik ketika kita itu mempelajari ilmu waris ini ya. Oleh karena itulah maka penting bagi kita untuk mempelajari ini dan mewariskannya kepada anak-anak. Nah, tapi memang kita menyadari bahwa salah satu kendala di masyarakat mempelajari ilmu ini itu adalah seringkali ilmu ini dianggap sebagai ilmu yang sulit ya, rumit. Nah, kenapa? Karena ya itu tadi melibatkan hitung-hitungan. Lalu kemudian ada aturan-aturan yang harus kita ingat, harus kita hafal. Nah, ini yang coba kami carikan solusinya dengan membuat teknik pembelajaran dengan mind mapping ya. Jadi dengan teknik mind mapping ini kita tidak perlu menghafal ya. Jadi di sini banyak yang hadir alumni training itu sudah bisa merasakan ya. Jadi kalau
sebelumnya pernah punya pengalaman belajar ilmu faraid, mungkin di pesantren, mungkin di madrasah, atau mungkin di bangku kuliah, yang metode dulunya itu dengan cara dihafal, maka dengan teknik mind mapping ini tidak perlu dihafal, tetapi cukup kita membuatkan dalam bentuk bagan-bagan saja. Nah, bagan-bagan inilah yang kemudian akan terbentuk peta pikiran di benak kita, di pikiran kita, yang itu kemudian akan memudahkan kita dalam memahami ilmu faraid ini. Nah, lebih penting lagi, Rasulullah kan menyebutkan bahwa ilmu ini nanti akan menjadi ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Dan ketika kita mampu menguasai ilmu ini, maka apa namanya, kita ini akan memiliki kontribusi yang besar di masyarakat. Kenapa? Karena ilmu ini hukumnya fardu kifayah ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menjadi orang yang menguasai ilmu ini, katakanlah di kampung Bapak Ibu, di daerah Bapak Ibu, maka Bapak Ibu lah yang kemudian akan berperang membantu saudara-saudara kita muslim yang lainnya dalam menyelesaikan kewajiban dari Allah ini. Nah, kita bisa bayangkan besarnya pahala yang akan kita dapatkan ya. Kenapa? Karena kalau di kampung kita itu misalnya ada 5.000 orang yang semua itu dibebani oleh Allah untuk menunaikan tugas ini, lalu kemudian kita yang tunaikan, maka kebayang seperti apa besarnya pahala kita ya. Kenapa? Karena yang harusnya dibebankan kepada banyak orang, lalu kitalah kemudian yang memikul beban tersebut. Sehingga pahalanya itu ke kita ya. Adapun yang lain itu nanti akan menjadi saksi-saksi di akhirat bahwa kita yang kemudian mengangkat beban orang-orang di kampung kita, sehingga kemudian yang tadinya seandainya ini tidak terlaksana, maka kan akan berdosa satu kampung. Nah, tapi karena kita yang kemudian mengambil beban tersebut dengan cara bersungguh-sungguh mempelajari ilmu ini, maka terlepaslah saudara-saudara kita dari kewajiban mempelajari ilmu ini. Kenapa? Karena sudah ada yang kemudian mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, ini menjadi motivasi bagi kita sebenarnya. Motivasi yang terbesar yaitu bagaimana kita pertama melaksanakan wasiat daripada Nabi, yaitu ta'allamul faraidah wa alimuhun nasa. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi kita itu adalah ingin mendapatkan pahala melaksanakan fardu kifayah ya. Jadi kitalah yang akan mengangkat dosa daripada orang-orang yang ada di kampung kita ini. Nah, ini motivasi yang sangat kuat tentunya. Kenapa? Karena ketika kita sudah wafat nantinya, tidak ada lagi yang kita bawa kecuali amal-amal kita. Dan amal-amal itu akan terus-menerus mengalir ketika semakin banyak orang yang pernah kita bantu. Nah, kenapa? Karena ya dia akan mendoakan, akan kemudian bersaksi di hadapan Allah bahwa kita yang kemudian melaksanakan fardu kifayah ini. Nah, seperti itu ya. Mungkin ini sebagai motivasi bagi kita untuk kemudian mempelajari ilmu akhir zaman ya. Ini disebut sebagai ilmu akhir zaman. Karena Nabi menyebut ini adalah awwalu syai'in yunza'u min ummati. Ya, jadi ini ilmu yang pertama kali akan Allah cabut dari muka bumi ini di akhir zaman ini. Dan sekarang gejalanya sudah mulai kita rasakan Bapak Ibu ya. Jadi cara Allah mencabut ilmu itu dengan cara mewafatkan ulama, lalu kemudian mulai sulit untuk dicari penggantinya. Ya, seperti itu. Dan gejala ini sudah mulai kita rasakan. Mudah-mudahan dengan banyaknya pembelajaran ilmu faraid ini bisa kemudian menumbuhkan kembali ya orang-orang yang kemudian bisa menguasai ilmu ini. Mungkin seperti itu Pak Rahmat sebagai Oke, motivasi buat insyaallah. kita semua. Saya kembalikan ke Pak Rahmat. Oke, terima kasih Ustaz Sekron. Masya Allah ini Bapak Ibu luar biasa ya. Kita yang mau belajar itu kalau memang nanti itu Bapak Ibu ya tidak ada lagi orang yang bisa menyelesaikan, maka Bapak Ibu bisa mengangkat dosa satu kampung. Allahu Akbar. Nah ini ada baiknya ya kita mencoba karena dengan biaya yang sangat terjangkau itu investasi, investasi yang berguna untuk dunia dan akhirat. Barangkali itu ya Bapak Ibu, sambil menunggu apakah masih ada penanya terakhir, kita kasih kesempatan. Kalau tidak ada, ya kami dari Kavawari Center mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan konsultasi pada bulan Oktober ini. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di bulan November nanti dan kami akan umumkan. Dan ikuti kegiatan-kegiatan berikutnya seperti ngopi waris, nanti ada, kemudian ada mentoring ataupun training silahkan. Nah, barangkali itu saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kalau memang tidak ada,
Kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas semua kesalahan kurangan dan mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an ilaha illa anta Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Syukron warahmatullahi Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Ifron, wabarakatuh. syukron Ya, Bu Terima Reni, terima kasih kasih Pak Bapak Ibu. semua Rahmat, banyak yang hadir ya. Pak Ustadz, ya Sampai Ya, ketemu sama lagi. Ibu. Ya. Bapak luar Ibu biasa semua. ilmunya. Amin, amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, barokah. Amin, amin ya Allah, amin. Terima kasih. Oke, izin kita kelas Bu, Mbak.